uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatu ahlil jannah, tahiyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu fi khalqihi wa habibuh. Qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa bihi al-ghummah wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bacakan sepaling Al-Fatihah untuk almarhum pimpinan pesantren Modern Tajus Salam, yakni Tuan Syekh Haji Tajuddin Mudawwar beserta istri beliau. Wa lahuma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak kami santri pondok pesantren Modern Tajus Salam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, generasi bangsa. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan rahmat karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul. Tadi sudah mendengar 2 orang santri bersalawat, kemudian dilanjutkan tausiah singkat oleh Syekh siapa? Taurik. Alhamdulillah. Tujuannya untuk melatih santri, jadi muhadharah di pesantren itu betul-betul. Jadi insyaallah jadwalnya nanti sebagian santri Ustaz sudah bagi tahu, yaitu setiap malam Rabu dan malam Kamis. Malam Rabunya Ustaz yang ngisi dan malam Kamisnya seperti tadi. Setelah dia ceramah, nanti Ustaz ceramah sedikit. Jadi dimulai dengan kelas 5. Oke, kita mulai dari kelas 5 sampai nanti siapapun tidak bisa menolak, kecuali kalau dia pura-pura sakit corona balik dia. Bisa 5, 4 terus sampai ke bawah. Sampai kelas 1. Ya. Kalau memang nanti waktunya yang lain sudah habis, yang kelas 5 udah habis, kelas 4 udah habis, saat lagi kelas 1 berarti. Jadi adapun judulnya, Ustaz jelaskan di sini, judulnya siapkan sendiri. Ustaz tidak tentukan judulnya, tapi nanti Ustaz akan buat jadwal siapa-siapa. Mungkin minggu depan nanti siapa, siap-siap kelas 5. Bisa? Isan? Ya harus bisa. Karena tujuan kita pesantren melahirkan dai-dai, ya.
Jadi karena fenomena yang berlaku, yang terjadi muhadharah kita seminggu 3 kali itu, siapa yang nggak bisa pidato dan nyanyi, terakhir nyanyi aja 5 tahun dia nyanyi ke jadi. Ya kan? Kalau nyanyi berarti masuk sekolah nyanyi, jangan di sini. Jadi ini motivasi untuk yang di bawah. Ustaz bagi yang di atas, tujuannya untuk yang di bawah. Ustaz ingin nanti 6 tahun, 7 tahun lagi kalau kita aktif panjang umur, akan banyak nanti melahirkan dai-dai. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi SAW. Kita sudah masuk 12 Rabiul Awal dan besok acara maulid kita. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang betul mencintai baginda Nabi SAW. InsyaAllah besok pagi jam 10 kita akan acara maulid, memperingati maulid baginda Nabi SAW. InsyaAllah. Dan Ustaz bahas kitab Situna Kisah Kama Rawahan Nabi SAW. Ini hadis 60 hadis. Situ juga, situ aja. Situna Kisah Kama Rawahan Nabi SAW. Kitab yang berisi tentang 60 kisah. Siapa yang berkisah? Rasulullah SAW. Kenapa Ustaz pilih ini? Sesuai dengan program kita. Ustaz ingin nanti santri belajar pidato, ceramah di depan halayak, dan insyaAllah nanti kalau memang udah layak nanti kita buat kenosa. Ceramah di depan orang Sulu. Ceramah ya orang Sulu tuh. Orang Sulu. Ya. Bisa? InsyaAllah harus bisa. Jadi kitabnya ini kisah-kisah tentang kisah-kisah tentang yang menggugah jiwa, yang bercerita bukan orang biasa gitu, atau ustadz bercerita, bukan. Ini yang bercerita Rasulullah SAW. Dan cerita-cerita ini bisa kalian jadikan bahan berceramah karena hadisnya hadis sahih. Paham? Jadi nanti minggu depan kita pengajian gini, semua santri bawa buku, catat kisahnya, catat bahasa Indonesia. Jadi kalian punya kisah, ini 60 kisah. Kalau hatam ini 60 kisah, berarti satu hari aja kalian ceramah itu bisa 60 hari, 2 bulan kalian berceramah tak habis-habis. Kenapa? Banyak kisahnya. InsyaAllah kalau tidak larut malam kita baca 1 atau 2 kisah. InsyaAllah terus saya baca. Pertama judulnya At-Taubatun Nasuha. Ini kisah tentang taubat nasuha katanya. Dulu pernah kalau tak salah Ustaz cerita tentang taubat nasuha, ya kan, di musola. Masih ada yang ingat? Ada ya? Kisah seseorang yang membunuh berapa? 99 orang. Kemudian dia jumpai pendeta. Kemudian pendeta itu salah jawab, pendeta itu langsung dibunuhnya. Ya kan? Salah cakap kan yang dibunuhnya. Jadi jangan salah cakap ya. Oke, terus Ustaz baca An Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu maqala. Kenapa kita buat kajian-kajian ilmu? Karena memang tempat kita di pesantren mencari ilmu. Kalau tidak ada kajian ilmu berarti nanti santrinya kurang ilmu. Ya. Jadi kita buat kajian ini supaya santrinya tamat di pesantren mempunyai ilmu walaupun tidak banyak. Kalau guru Ustaz pernah bercerita gini, kalau santri mungkin ketika di pesantren, kalau diibaratkan lampu, guru itu lampunya 50 watt terang, santri mungkin 2 watt malam, ya kan? Karena di antara ketika lampu 50 watt didatangi lampu 2 watt, tak nampak lampu 2 watt itu karena cahayanya kecil, hilang. Tapi kapan lampu 2 watt ini menjadi paling terang? Ketika di suatu kampung tidak ada lampu sama sekali, kalianlah jadi lampunya, dan itu sangat terang dan sangat bermanfaat. Paham? Nah, jadi guna ilmu itu bermanfaat walaupun tidak banyak. Bahkan kalau ulama-ulama dulu bilang
walaupun hanya satu orang cuma mengajar ngaji alif bata, itu cuma murid kita, alhamdulillah. Yang penting kita bermanfaat. Oke, an Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu maqala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Di dalam kitab-kitab hadis, kalau kalian baca kitab-kitab hadis, nanti akan jumpa Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Amr bin As, Ibnu Abbas. Itu semuanya empat yang tadi, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Amr bin As, Ibnu Umar, semuanya bernama Abdullah. Nama mereka Abdullah. Jadi ketika membaca hadis an Ibnu Umar, berarti itu yang merupakan Abdullah bin Umar. Ini diriwayatkan oleh Abdullah, anaknya Umar bin Khattab. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi bersabda. Ini Nabi bercerita. Cerita yang pertama. Intolaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghari fadakhalu fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Jadi pada suatu hari, kata baginda Nabi bercerita, intolaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Ada 3 orang pemuda keluar berjalan, dan ini pemuda ini pada zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu. Hatta awahumul mabitu ila ghari fadakhaluhu. Kemudian dalam riwayat dikatakan mereka berjalan, kemudian mereka ingin berteduh. Ada mengatakan hujan pada waktu itu, mereka pun berteduh dan menjumpai gua, mereka pun masuk dalam gua. Pada khulu, mereka masuk, jumpa gua, masuk ke dalam. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghara. Mereka masuk di dalam, tiba-tiba dari atas gunung ada batu besar. Bergelinding apa? Nanti batunya berjalan lah. Tepat di mulut pintu gua itu. Tertutup gua itu, batunya besar. Sakhra. Fasaddat alaihimul ghar. Tertutup. Jadi kalau udah tertutup, tak bisa keluar. Bertiga saling tengok-tengokan lah kan, nggak bisa menghapai. Faqalu, kemudian di antara mereka berkata, udah tak tahu jalan macam mana, dibuat dorong-dorong batunya nggak bisa, tolak-tolak batunya kuat besar, nggak bisa didorong. Kemudian mereka mungkin musyawarah gitu kan, jadi berkata, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Kata salah seorang di antara mereka, mungkin mereka diskusi gitu kan, tidak tahu ngapain lagi mau dibuat. Jadi kata dia, kita tidak akan selamat, kata dia, kecuali kita berdoa kepada Allah, bertawasul kepada Allah dengan amal-amal soleh yang pernah kita buat. Apa katanya? Kita tidak akan selamat dari dalam gua ini, tidak bisa kita dorong batu ini, kecuali kita berdoa kepada Allah, bertawasul. Bertawasul artinya apa? Berwasilah. Amal soleh yang pernah kita buat dulu, kita ajukan kepada Allah. Wahai Allah, saya pernah buat ini, wahai Allah. Sebab saya buat itu, saya takut kepadamu, mencari ridhamu, ya Allah, tolong kami. Jadi pun salah satu mereka terus berdoa. Qala rajulun minhum, salah satu di antara mereka terus berdoa, Allahumma kana li abawan. Wahai Allah, dahulu
Saya mempunyai dua orang ayah dan ibu. Abawan, ini ayah dan ibu. Syaikhani kabiran, sudah keduanya tua. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Kata laki-laki ini, saya mempunyai kedua orang tua, dua-duanya sudah tua. Tak mungkin satu muda, ya kan? Berarti ayahnya dapat anak muda, ya kan? Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan saya sering memberi kedua ibu bapak saya ini minum, dan saya tidak mempersilahkan kepada keluarga ataupun siapapun di rumah itu. Budak pembantu saya atau anak istri saya tidak saya beri kecuali kalau keduanya duluan minum. Artinya saya menghormati, saya berbakti kepada ibu bapak saya. Fana abi tulabus syajar. Jadi pada suatu hari laki-laki ini pergi mencari rumput untuk makan binatang ternaknya. Falam aruh alaihima hatta nama. Jadi pada suatu hari, kata dia, ini dia berdoa, dia bercerita depan Allah. Wahai Allah, saya punya kedua ibu bapa yang tua. Saya biasanya memberi minum mereka, dan saya tidak berikan siapapun kecuali kalau keduanya minum dulu. Dia cakap sama Allah dalam doanya. Walam aruh alaihima hatta nama. Jadi pada suatu hari saya lambat pulang mencari rumput tadi, dan ketika pulang sudah tidur keduanya. Pulang, fahalibtu lahuma wubukahuma. Terus saya perah susu untuk jatah minum mereka berdua. Fawajadtuhuma naimain. Kemudian saya temui mereka berdua, sudah siap saya perah susu, saya pegang tempatnya itu, keduanya tidur ternyata. Kena lambat, mungkin biasanya cepat, hari ini lambat saya pulang. Fawajadtuhuma naimain fakarihtu an uqidhahuma, dan saya tidak mau membangunkannya. Segan, sayang dia sama ibu bapak, ditengoknya wajahnya, tak sanggup dia membangunkannya. Jadi nanti cerita-cerita ini banyak kita ambil pelajaran, ha? Kita kadang pulang pesantren ngamuk-ngamuk, mama kita tidur tidak. Ini tengok, berbakti kepada ibu bapaknya, bawa minum, kemudian dah siap diperah, dipegang gelasnya gitu kan, kemudian tidur ternyata. Dan saya tak mau bangunkannya. Wa an ubika qablahuma ahlan au malan, dan saya juga tidak mau memberikan susu ini kepada istri, anak, siapapun di rumah itu, pembantu, saya tidak mau sampai mereka dulu minum. Falabistu, dan saya tunggu mereka bangun. Wal qadahu ala yadai, dan cangkirnya itu di tangan saya. Saya tunggu dia tidur, saya pegang susu itu. Antadhiru istaikidhahuma, antadhiru istaikidhahuma hatta barakal fajr. Saya tunggu mereka kedua sampai bangun, sampai subuh. Sampai subuh dipegangnya, ibu bapaknya tidur, dipegangnya sampai subuh. Kalau kita, lama pun lama tidur kan, nak main game pun banyak gara-gara dia kan. Ini contoh orang-orang yang berbakti kepada ibu bapak. Katanya apa? Sampai subuh. Wasibyatu yatadawuna indal qadami. Saya punya anak wasibyah, kata dia, yatadawuna indal qadami. Di kaki aku merengek-rengek minta susu, menangis-nangis. Karena memang aku berbakti pada kedua ibu bapakku, tak akan ku bagi kecuali keduanya minum dulu. Anak merengek-rengek tetap tidak dibaginya. Wasibyatu yataghaduna inda qadami, kata dia, fastaiqadha, ibu bapakku pun
bangun. Kemudian dibaginya fasyariba ghabuqahuma. Jatah mereka ini dibaginya, keduanya pun minum. Kemudian kata dia, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Kata dia, ya Allah, kalau perbuatanku itu zalika ibtigha'a wajhika, ingin mencari keridhoanmu ya Allah, karena Allah memerintahkan berbakti kepada kedua ibu bapa, maka katanya, wahai Allah, fafarrij anna ma nahnu fi, berilah kemudahan dalam kesulitan yang sedang kami hadapi ini ya Allah, yaitu ditutup batu besar pintu gua kami. Kemudian apa? Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Kemudian batu itu pun bergeser dengan izin Allah, karena doa dia, karena dia tawasul kepada Allah dengan amal soleh dia dulu. Batu itu pun bergeser. La yastati'una al-khuruja minhu, akan tetapi belum bisa keluar. Tadi tak bisa digeser sama sekali, setelah berdoa bergeser sedikit. Nampaklah langit itu dah bergeser. Qala al-akhar, kemudian laki yang kedua berdoa. Dan 3 orang tadi kan? Berapa orang tadi? 3 orang. Kemudian yang kedua berdoa, Allahumma innahu kanat liyabnatu ammi. Wahai Allah, kata yang kedua. Itu yang pertama tadi berdoa kan, sukses, wah terbuka. Kau pula berdoa. Itulah lebih kurang kalau kita gambarkan dalam keadaan gitu, lebih kurang gitu kan. Dia pun wah, oke, aku berat. Kata dia, Allahumma innahu kanat liyabnatu ammi. Wahai Allah, aku mempunyai sepupu, anak amiku, anak pamanku. Apa beda amun dengan kholun? Kalau kholun paman, kalau amun paman, apa bedanya? Kalau kholun dari jalur ibu, kalau amun dari jalur ayah. Ini berarti paman, pakcik dia dari sebelah ayah mempunyai anak perempuan cantik betul, macam ustazah cantik betul, ustazah gitu kan. Yang baru wisuda. Ada ustazah, siapa lagi ustazah yang lain, nanti marah pula dia disebut kan. Cantik betul anak pamanku itu. Kanat ahabbun nasi ilayya, dan perempuan itu adalah perempuan yang paling aku cintai. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat katanya, kuntu uhibbuha, saya mencintai sepupu saya itu ya seperti mana laki-laki biasa mencintai perempuan. Asal tengok, oh mak cantik betul. Asal tengok, oh mak cantiknya budak ni. Berarti selalu dia datang rumah paman dan menengok sepupu tu kan. Cantik betul kata dia. Berdoa, ya Allah, saya mempunyai sepupu cantik betul. Dan saya sangat sayang, cinta betul sama dia. Oh mak cintanya. Ya kan? Fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni. Seringkali aku goda dia ingin melakukan perbuatan yang buruk, fahisyah. Aku goda dia untuk melakukan hal yang buruk. Kemudian tapi kata dia famtana'at minni, tetapi dia selalu menolak, karena dia ingin jaga agama, menolak, tak mau perempuan. Ku goda-goda, ku gombal, macam-macam lah digombal, tak mau juga. Jadi kata dia berdoa pada Allah, wahai Allah, hatta alamat biha sanatun minas sinin,
Sampai suatu ketika ditimpa musibah kesusahanlah sepupu perempuan aku tadi. Timpamu musibah, kesusahan, tak ada duit, miskin habis, tak ada apa-apa. Faja'atni, dia pun datang kepadaku. Ini tak pernah digoda, datang sendiri dia. Faja'atni, dia pun datang. Artinya dia mengadukan keadaan susahnya, ya dia ingin bantuan. Di sini dia ambil kesempatan. Laki-laki tadi ngambil kesempatan. Fa'a'taituha isyrina wa mi'ata dinar, dan saya berikan dia 120 dinar emas. Banyak betul. Tapi dengan syarat. Saya bagi duit, ada syaratnya. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat. Agar dia menyerahkan kehormatannya lebih kurang. Kemudian perempuan itu pun setuju. Setuju. Banyak duit pula kan. Hatta idza qadirtu 'alaiha. Ini kisah yang sangat, ini namanya orang yang takut pada Allah, nanti kita tengok gitu. Hatta idza qadirtu 'alaiha, sehingga ketika dia sudah sepakat tadi, dia setuju dan aku telah menguasai dia. Dan dalam riwayat falamma qa'adtu baina rijlaiha, saya sudah duduk di antara dua kakinya, maafnya begitu. Artinya sudah saya kuasai, sudah maulah dia. Faqalat, perempuan tadi pun berkata, ittaqillah, takutlah kepada Allah, wala tafuddul khatama illa bihaqqiha, jangan kau rusak aku kecuali dengan akad nikah yang sah. Ittaqillah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kau, kata perempuan itu. Fansarabtu anha, dalam keadaan itu saya pun meninggalkannya, lari saya meninggalkan dia. Wahia ahabbun nasi ilai, padahal dia adalah wanita yang aku idam-idamkan, perempuan paling cantik, paling cinta. Wa taraktu zahaba alladhi a'taituha, dan aku tinggalkan emas yang kuberikan tadi pada dia tadi. Duit 120 dinar tadi aku bagi pada dia, aku tinggalkan, aku pun pergi. Kenapa pergi? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam hadis yang lain ada 7 golongan yang dapat naungan. Salah satunya laki-laki yang digoda kemudian mengatakan inni akhafu Allah. Laki-laki yang digoda oleh wanita cantik, terhormat, rahasia dijamin, tidak ada satupun yang tahu. Kemudian laki-laki itu berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kemudian kata dia apa? Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Wahai Allah, kalau aku lari tadi, aku tinggalkan perbuatan fahisyah itu karena aku takut kepadamu, wahai Allah, fa'farij anna ma nahnu fi, berilah jalan kemudahan bagi kami ya Allah. Kemudian apa? Farajatil sakhratu ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha, la yastati'una al-khuruj minha. Kemudian batu itu pun bergeser, bunyi. Tetapi apa? Tetapi nahnu tetap belum bisa keluar. Mungkin badan dah bisa keluar, cuman kepala belum lewat. Gak bisa, batunya besar. Apalagi kalau kepala besar, ada kepala besar sini. Badan mungkin dah lewat, kaki bisa dijulurkan, tapi belum bisa keluar. Kemudian laki-laki yang ketiga pun berdoa. Laki-laki yang ketiga, dia terbuka, ada kau pula. Lebih kurang.
Cepat-cepat doa kau, doa gitu kan. Nanti minggu depan aulia ya. Oke. Aulia minggu depan aulia. Insyaallah. Jadi Ustaz tunjuk dulu, nanti yang lain Ustaz tuliskan. Ihsan siap-siap Ihsan ya. Wa qala salisu, laki-laki yang ketiga pun terus berdoa. Jadi cerita ini pegang bagus-bagus, ingat dan kena ini hadisnya sahih, dan kalian bisa jadi bahan ceramah kalau di kampung, di mana pula ceramah, dari kampung di kota Sukati lah. Yang pastinya di kampung halaman, apalagi bulan Ramadan nanti ngisi sosial, jadi dimulai dengan cerita-cerita. Kenapa cerita? Karena kadang audiens kalau cerita itu orang tertarik. Tapi jangan bergolong-golong dan bercerita. Golong-golong campaan orang lah. Kemudian qala salisu, laki-laki yang ketiga berkata, Allahumma sta'jartu ujara. Wahai Allah, saya dulu pernah menyewa orang pekerja. Saya saya sewa, minta sewa itu kan bayar jasanya, gitu kan. Wa a'taituhum ajrahum ghairu rajulin wahidin. Saya bayar gaji mereka semua kecuali satu orang laki-laki. Kecuali satu orang laki-laki. Tarakal ladzi lahu wa zahaba. Dia meninggalkan gajinya wa zahaba, dan dia pergi. Tak tahulah apa masalah dia tinggalkan, tak sempat diambil gaji. Dia pun pergi. Kata laki-laki tadi berdoa pada Allah, fathammartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal. Dan duit gaji dia tadi saya bisniskan, saya kembangkan. Hatta kasurat minhul amwal, sampai menghasilkan banyak betul. Unta, kambing, kerbau, lembu, semua ada. Banyak betul. Badak katanya. Badak bukan binatang ternak, badak. Intinya laki-laki ini gaji orang yang dia pekerja dia tidak dia simpan, tapi dia kembangkan. Kemudian faja'ani ba'dahi, setelah beberapa waktu pekerja tadi datang. Udah lama dah datang dia. Ambil gaji. Faqala ya Abdullah, wahai hamba Allah, membilang tuannya tadi, addi ilayya ajri, mana gaji aku dulu? Mak datang kawan ni tiba-tiba minta gaji. Kata dia apa? Fakultu. Kemudian saya pun berkata pada dia tadi, kullu ma tara min ajrika minal ibil wal bakar wal ghanam wal raqiq. Jadi kalau ini hadisnya ada di animasi kartun yang saya pernah tengok. Jadi di dalam animasi itu laki-laki itu sedang menghadap binatang ternaknya. Jadi laki-laki itu datang, kata dia apa? Semua yang kau lihat ini punya kau. Umma matalan. Kata dia sini apa? La tastahzi bi. Janganlah main-main bos, gitu kan. Jangan main-main guys, gitu kan. Fakultu, kemudian aku berkata pada dia, la astahzi'u bik. Saya tidak main-main. Ini kau tengok lembu, kerbau, badak kan saya tadi. Kalau di sini hadis katanya ibil, unta, bakar, lembu, wal ghanam, war raqiq, dan penjaga budak, ada budaknya. Bahkan budak hamba saya pun dibelinya. Itu semuanya punya kau. Aku tak main-main, punya kau tu. Oh, betul punya aku ni. Fa akhadahu kullahu, diambilnya semua. Betulnya aku kan ya, doanya.
Fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Tanpa ada sisa, diambilnya semua. Tali-tali kambing pun, Pak. Katanya tadi punya aku kan, aku bawa. Kemudian kata laki-laki itu berdoa, wahai Allah, kalau kita bagilah sedikit gitu kan, mungkin aja kita bayar aja gaji dia. Tidak, amanah. Amanah. Orang terdahulu memang amanah. Orang jahiliyah, kafir Quraisy itu orang amanah. Dalam riwayat pernah menitipkan anak panah dan anak panahnya pada orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu amanah betul. Sampai panah dan anak panahnya itu mau direbut orang, sampai ahli keluarganya mati pun tetap dipertahankannya, sebab dia menjaga amanah. Orang sudah berjanji tolong jaga. Orang terdahulu itu amanah. Kalau kita umat Islam, umat yang paling terbaik, tidak amanah, berarti orang dulu lebih mulia dari kita. Jadi untuk jadi santri yang baik, untuk jadi orang hebat nanti di kemudian hari, sifat-sifat amanah itu jangan sampai diabaikan. Banyak Ustaz, kadang ada gitu beberapa orang teman kadang tidak amanah. Mungkin dia anggap hal sepele, cuman bagi kita itu besar. Pak, mungkin kita nanti ada kawan kita yang anggap remeh, teman kita serius, cuman dia tidak amanah. Gitu kan? Teman jangan cewek gak lagi tinggal titip. Tolong titip ya, saya mau ke Mesir, jaga dia. Oh, jangan. Jangan, nggak ada gitu-gitu. Nah, kita pesantren, santri, jangan ada hubungan nggak penting. Kalau kalian udah hebat nanti, tinggal petik. Seperti yang selalu disampaikan dulu apa? Pantun-pantunnya. Dahulu jual paku, sekarang jual rambutan. Dulu tak laku, sekarang jadi rebutan. Oh, harus gitu. Jadi jangan di pesantren itu fokus itu. Siapa yang selalu saya sampaikan apa? Siapa yang satu langkah mengejar cinta, berarti dia telah 1000 langkah meninggalkan cita-cita dia. Jangan. Bisa? Harus bisa. Jadi kata laki-laki tadi apa? Betul, ini punya kau ambil lah. Diambilnya semua sampai ada sisa sedikit pun. Kemudian apa? Kata dia laki-laki, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Wahai Allah, kalau aku amanah, ku jaga, ku lakukan seperti yang demikian tadi, kalau aku itu hanya mencari ridho-Mu ya Allah, mencari pahala di sisi-Mu ya Allah, maka wahai Allah, fafrij anna ma nahnu fi. Tolong bukakan, berilah jalan dalam kesusahan kami ini. Fam farajatis sakhra, batu itu pun terbuka. Kemudian apa? Fakharaju yamsun, mereka pun terus keluar lamsun, terus jalan. Mungkin teruslah keluar, nanti tutup pula balik kan. Kacau ditutup balik. Mau doa apa lagi? Mereka pun terus keluar. Nanti ada 3 poin di kisahnya. Pertama, berbakti pada ibu bapak. Kedua, bertakut kepada Allah. Bahkan sudah istilahnya sudah tinggal berzina aja, saya takut pada Allah, saya tinggalkan. Yang ketiga, amanah. Kemudian dalam kitab saya jelaskan sedikit tentang apa yang ditulis ini. Pengarang kitabnya yaitu Syekh Muhammad Ibnu Hamid Abdul Wahhab. Kitabnya Sittuna Qisah kama rawahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang bercerita mungkin bisa bohong. Kalau orang bisa mengarang-arang cerita, tetapi kalau Rasulullah ceritanya sahih. Hadis ini diriwayatkan akhrajahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Jadi ada al-mustafadu minal hadis. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil di dalam hadis ini seperti dikatakan Syekh di sini. Yang pertama, ad-du'a'u indal karbi wasyada'id. Ingat kita hamba lemah dalam kesusahan, maka apa? Kalau dalam kesusahan jangan update status.
Jangan merepet di dinding status wall. Jangan di WA, tetapi gelar sajadah minta kepada Allah. Salat dan minta kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa minta kepada Allah. Ini Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian padaku, aku kabulkan. Allah yang berkata seperti ini, berfirman Allah gini. Ustaz ingat kalau lagi ujian dulu masa Ustaz di Al-Azhar ujian kan sulit. Ustaz berdoa dengan ayat ini aja. Wahai Allah, engkau katakan berdoa, pasti aku jawab. Maka aku tuntut sekarang, ya Allah, jawablah doaku ya Allah. Allah bilang, doa aku kabulkan. Minta. Tak mungkin Al-Quran bohong. Minta pada Allah. Jangan minta dengan yang lain. Apalagi minta sama hantu. Jangan minta sama hantu. Pergi pula tengah malam pokok mangga malam-malam kan. Dia letaknya situ minta mau. Jangan. Kemudian yang kedua katanya apa? Al-tawassulu bil amali soleh. Boleh kita berdoa bertawasul dengan amal soleh kita dulu. Mungkin ada dalam keadaan sulit betul. Coba ingat apa perbuatan yang memang ikhlas kita. Kita berdoa kepada Allah minta. Oh ya Allah, saya dulu pernah belajar di pesantren Tajuh Salam. Ikhlas saya. Belajar kesusahan apapun saya tanggung. Wahai Allah, kalau memang saya belajar dulu ada pahalanya, wahai Allah kabulkan ini, kabulkan itu. Boleh. Kemudian yang ketiga, asarut taqwa fi najatil abdi min karbihi wa bala'i. Kesan daripada ketakwaan itu dapat menyelamatkan kita. Mereka tadi dalam keadaan kesusahan, dan sebab ketakwaan mereka, bakti kepada ibu bapa dan yang lainnya, mereka diselamatkan oleh Allah dalam kesusahan mereka. Kemudian yang keempat, fadlu birril walidaini, keutamaan berbakti kepada ibu bapa. Tengok, bayangkan tadi cerita yang diceritakan tadi apa? Dia tunggu ibu bapaknya bangun sampai subuh. Sampai subuh. Kemudian yang kelima, fadlul afafi wal inkifaf anil muharramat. Keutamaan iffah. Apa iffah? Menjaga kehormatan dari perkara hal yang haram. Jadi santri kalau mau betul menjadi orang hebat nanti, pastikan apalagi yang perempuan jangan mau digombal. Laki-laki itu semuanya gombal, bohong, jangan percaya. Kemudian yang saya singkat, kemudian yang keenam, jawazul ijarah, bolehnya menyewa atau nyewa, yaitu nyewa itu bersepakat dengan harga sekian, dengan pekerjaan sekian kita sepakat. Pokoknya kerja dari jam 8 hingga jam 8 dibayar sekian. Jadi pekerja itu harus dibayar. Kata Nabi, orang yang tidak mau membayar gaji pekerja sudah diupahnya, kemudian tak mau dibayarnya, kata Allah, itu akan jadi musuh Allah nanti di hari kiamat. Pada hari kiamat jadi musuh Allah. Kita mengharapkan rahmat Allah, jadi musuh Allah. Berarti sama siapa lagi kita meminta pertolongan? Kemudian yang ketujuh, fadlu husnil ahdi, keutamaan menjaga janji amanah. Jadi Ustaz harapkan santri Tajuh Salam jangan tidak jangan khianat, harus amanah. Ustaz suruh ini, amanah. Jangan buka nih ya. Contohnya Ustaz bagi ada tempat makanan, jangan buka ya. Santri biasanya pergi dikeluarkan dibuka ya. Makin dibilang jangan buka, makin dibuka. Tapi jadilah santri yang amanah. Kemudian yang terakhir, isbatul karamatil awliya. Di sini ceritanya apa? Menetapkan apa? Adanya karomat para aulia, para wali. Contohnya kita di Silam siapa wali? Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naksabandi. Ada wali Allah di sini. Mungkin satu aja hadisnya, insyaallah nanti kita sambung karena udah larut malam. Jam berapa dah? Jam 9. Oke, ditutup dengan salawat. Siapa salawat yang lain? Abi Dianto katanya bisa? Bisa. Mana Abi?
Kimi sedap? Hah? Cepatlah, jangan lambat, ini kita mau tutup. Mana Abi? Dah sini Zaki sini. Dah Zaki sini. Dah tak mau.